Halo semuanya, materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai pengaruh dalam kepemimpinan. Definisi pengaruh dalam kepemimpinan. Pengaruh diartikan sebagai suatu kekuatan yang diberikan seseorang, yaitu agen, kepada orang lain, yaitu target, untuk mendorong perubahan perilaku, pendapat, sikap, tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai pada target. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk secara konstruktif mempengaruhi orang lain sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Kepemimpinan mempengaruhi beberapa faktor, yaitu budaya organisasi dan kinerja karyawan. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang diwujudkan dalam penampilan, sikap, dan perilaku setelah dilembagakan menjadi identitas organisasi tertentu. Sedangkan kinerja karyawan dapat diartikan sebagai kinerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil kinerja tugas dapat digunakan untuk mengukur kinerja kerja atau kinerja organisasi relatif terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi untuk jangka waktu tertentu. Dari hal yang telah dijelaskan mengenai pengaruh dalam kepemimpinan, dapat diartikan bahwa tanpa adanya pengaruh dalam kepemimpinan, maka keputusan tidak akan terjadi. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan tindakan yang memengaruhi hasil. Selanjutnya yaitu proses memengaruhi. Keberhasilan pemimpin memengaruhi dengan mempergunakan taktik memengaruhi sangat ditentukan oleh keterampilan dan pengalaman agen. Pemimpin yang mempunyai keterampilan dan pengalaman tinggi lebih mudah memengaruhi daripada mereka yang keterampilan dan pengalamannya rendah. Berikut ini merupakan gambaran proses memengaruhi. Penjabaran dari gambaran proses memengaruhi yaitu, sebelum memengaruhi, agen menentukan tujuan memengaruhi target. Tujuan tersebut beragam, antara lain, target mau melaksanakan perintah agen, target mengubah sikap dan perilakunya, target mengubah pola pikir, ideologi, tujuan, dan sebagainya. Agen mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi mengenai target yang akan dipengaruhi. Informasi tersebut seperti jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan budaya, pengalaman dan karakteristik pribadi, sikap, perilaku, dan sebagainya. Agen juga perlu menganalisis situasi ketika akan dilakukan proses memengaruhi. Berdasarkan semua informasi yang telah diperoleh, agen memilih salah satu teknik memengaruhi dan menerapkannya dalam proses memengaruhi. Jika dalam taktik memengaruhi tersebut, target terpengaruh dan mengubah sikap, perilaku, dan pola pikirnya, maka agen berhasil memengaruhi target dan proses memengaruhi selesai. Tetapi jika target tidak terpengaruh, agen menggunakan taktik memengaruhi yang lainnya, dan proses memengaruhi berulang kembali atau loop. Dalam situasi tertentu, agen sering harus mempergunakan sejumlah taktik memengaruhi secara berulang-ulang. Jika agen telah mempergunakan sejumlah taktik memengaruhi, akan tetapi target tidak terpengaruh, maka agen harus memutuskan proses memengaruhi gagal. Yang selanjutnya yaitu taktik memengaruhi. Taktik memengaruhi dirancang dan dipergunakan oleh agen untuk menghasilkan pengaruh yang dapat mengubah target. Hall 2007 mengklasifikasikan taktik memengaruhi menjadi dua, yaitu hard tactics, taktik memengaruhi keras. Pada taktik ini, kebebasan target lebih terbatas, serta mendorong target agar mematuhi perintah dan kehendak agen. Taktik ini dapat menempatkan hubungan antara agen dan target dalam hambatan, terutama jika tindakan tidak beralasan atau tidak diharapkan. Taktik memengaruhi keras mencakup taktik legitimasi, menekan, ketegasan, naik banding ke atas, dan koalisi. Kedua, soft tactics, taktik memengaruhi lunak. Taktik ini mengarah pada memengaruhi perilaku yang dianggap bijaksana dan konstruktif, memungkinkan orang dipengaruhi dengan lebih banyak kebebasan dalam memutuskan apakah akan menerima pengaruh atau tidak. Jenis taktik ini meliputi personal appeal, konsultasi, permintaan inspirasional, ingratiation, dan persuasi rasional. Jenis-jenis taktik memengaruhi yaitu pertama,
Taktik persuasi rasional atau rational persuasion tactics merupakan taktik memengaruhi menggunakan argumentasi logis dan bukti aktual yang masuk akal, sehingga anggota melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Contohnya, seperti pimpinan memerintahkan pegawai untuk mencapai target produktivitas dan kinerja dengan mengingatkan pada visi, misi, peraturan perusahaan. Kedua, taktik permintaan inspirasional atau inspirational appeals tactics. Taktik memengaruhi dengan menggunakan permintaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi anggota untuk melaksanakan yang diinginkan pemimpin. Ketiga, taktik konsultasi atau consultation tactics. Taktik memengaruhi menggunakan partisipasi anggota. Dengan kata lain, pemimpin memperbolehkan anggotanya untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga hal tersebut juga dapat memicu motivasi dari para anggotanya untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Keempat, taktik menjilat atau ingratiation tactics. Taktik pimpinan memengaruhi anggota dengan cara menggunakan pujian, rayuan, perilaku ramah tamah, atau perilaku yang menyenangkan agar apa yang diinginkan pimpinan dapat dilakukan oleh anggotanya. Kelima, taktik permintaan personal atau personal appeals tactics. Dalam hal ini, agen memanfaatkan hubungan pribadi yang baik antara pertemanan, persaudaraan, dan hubungan satu korp untuk mempengaruhi target. Taktik ini tidak memungkinkan jika hubungan antara agen dan target tidak baik. Keenam, taktik koalisi atau coalition tactics. Memengaruhi dengan menggunakan bantuan orang lain untuk membujuk target agar patuh pada perintah yang diberikan agen. Misalnya, menggunakan konsultan atau pakar untuk menjelaskan kepada target tentang kendala yang dihadapi dan meyakinkan target agar mau melaksanakan perintah agen. Yang ketujuh yaitu taktik mengesahkan atau legitimizing tactics. Memengaruhi menggunakan validitas jika apa yang diinginkan pemimpin adalah sebagai otoritasnya dan konsisten dengan kebijakan organisasi. Maka dari itu, merupakan kewajiban target untuk mematuhi perintah atau permintaan pemimpin. Kedelapan, taktik menekan atau pressure tactics. Memengaruhi dengan menggunakan ancaman, peringatan terus-menerus, atau pemberian sanksi jika target tidak mau melakukan perintah yang diberikan oleh agen. Dalam melakukan taktik ini, seorang agen harus memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan sanksi jika target menolak untuk mengubah perilakunya. Cukup sekian materi mengenai pengaruh dalam kepemimpinan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.